Mari sekali lagi angkat tanganmu ke atas, nyanyikan lagu ini bagian refnya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Nyanyikan lebih kuat, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Glory, glory, haleluya. Come on jemaat Tuhan, nyatakan lagu ini. Glory, glory, Haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. haleluya. Come on, sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan glory, glory. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan oh, glory. Haleluya. Lagi lebih kuat. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Come on, come on, come on.
kuasa, ada otoritas, ada kuasa, ada otoritas. Oh, kamu nyanyikan lagu ini. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yes. haleluya. 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 Puji. Kamu berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia. Kamu katakan menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa dari. Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Kamu bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Kau memberikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Katakan haleluya. Yang diberikan sukacita, diberikan kuasa, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan musuh. di mana? Di bawah kaki. Oh, ku pakai kuasa Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, tunjuk kiri kanannya. Jika Allah bersamamu, Allah ada bersamamu. Kamu sekali lagi, bila Allah bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, deklarasikan bila Allah ada bersamaku. Oh, katakan sungguh besar, sungguh besar. Tuhanku, Engkau perisai iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja, segala raja. Angkat tanganmu, katakan sungguh besar Kau Tuhanku, saya hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau diberikan kuasa, full of authority, penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas untuk mengalahkan musuh, untuk berdiri di depan gerbang pintu kota dan mengalahkan musuh. Come on, katakan bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? bila Allah. ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kamu sekali lagi angkat tangan. Ku terima kuasa. Kamu katakan menggetarkan dunia. Oh, gelombang api menyambar, sungai mujizat terjadi, membanjiri bumi. Come on, katakan ku terima terima kuasa menggetarkan Papua. Oh, gelombang api sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Kamu deklarasikan, katakan gelombang lawatan sedang terjadi. Oh, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembus Roh Kudus. Nyatakan dengan imanmu. Ada lawatan di dalam rumah tanggamu, ada lawatan di dalam keluargamu, ada mujizat terjadi atas hidupmu. Come on, berhembus ku terima kuasa. Kuasa menggetarkan dunia, gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. sekali lagi katakan gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lawatan, kamu cuma Tuhan saja katakan gelombang Lawatan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. gelombang lawatan menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Berhembuslah, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Berhembuslah, berhembuslah, berhembus Roh Kudus. bangkitlah sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidupmu, nyatakan Kristus lewat hidupmu, biar kemuliaan Tuhan nyata atas
bangkitkan gereja yang meriah. Bangkitkan sekali lagi. nyatakan Kristus lewat hidupmu. Nyatakan Kristus Lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang sekali lagi bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. biar kemuliaan Tuhan nyata atas, biar kemuliaan nyata, kemuliaan Tuhan nyata atas, biar kemuliaan Tuhan nyata atas keluargamu. Katakan bangkitkan gereja yang memerintah. Kamu kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan mari bangkit untuk menyatakan menghentikan kuasa neraka atas tanah ini. Mari bangkit untuk menyatakan menghentikan kuasa atas kota ini, atas kota. Mari bangkit bangkitlah jemaat BPM, menyatakan surga di atas tanah Papua, atas tanah ini. Mari bangkit untuk menyatakan surga, menghentikan kuasa neraka atas bangsa kami. Katakan selamanya bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidupmu, lewat hidup jemaat BPM. Nyatakan Kristus, biar kemuliaan atas, biar kemuliaan bangkitkan gereja yang memerintah. Katakan amin. Bangkit gereja BPM yang memerintah atas tanah Papua. Katakan terjadilah atas hidupku. Kamu yang percaya berikan sorak-sorai pengagungan, kemuliaan bagi Sang Raja. Katakan amin. 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 Ini waktunya, ini saatnya jemaat BPM tidak lagi menjadi jemaat yang biasa, Yes. tetapi jemaat yang bangkit oleh otoritas Allah. Katakan bangkit Bangkit. oleh otoritas Allah Oleh otoritas untuk Allah. memerintah. Pemerintah. Karena di Kejadian berkata, baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia pun bisa memerintah, Amin. bisa berkuasa di atas muka bumi ini. Seperti Tuhan berkuasa menjadi penguasa tunggal. Amin. Katakan Yesus menjadi penguasa tunggal atas alam semesta. Alam semesta. Dan saya pun katakan, Saya pun. kamu pun Kamu pun juga berkuasa berkuasa di atas muka bumi ini. atas muka bumi ini. Amin. Amin. Kenapa kita harus berkuasa di atas muka bumi ini? Karena bumi ini, katakan karena bumi ini Karena bumi ini adalah warisanku. adalah warisan.
Sekali lagi bilang, karena bumi ini adalah warisan dari Sang Bapa untuk aku sebagai anak-anak yang percaya. Anak yang dipercaya. Amin. Amin. Itu sebabnya untuk engkau memerintah, untuk engkau berkuasa, pastikan hidupmu ada di dalam Kristus. Katakan, aku mau pastikan hidupku ada di dalam Kristus. Minggu lalu kita belajar yang pertama, ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkau punya dimensi kehidupan yang berbeda. Katakan, dimensi kehidupan yang berbeda. Amin. Amin. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi sakit penyakit karena dihukum. Tidak ada lagi intimidasi karena pekerjaan iblis atas hidupmu. Sebab di dalam Kristus, orang-orang yang percaya dibebaskan dari segala penghukuman, segala intimidasi, hukuman mati, hukuman dosa, hukuman maut sudah dibatalkan. Katakan amin dengan kuat. Amin. Yang kedua, di dalam Kristus engkau akan mengalami kasih. Karena sebab maut, sebab hidup, apalagi dikatakan itu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita, kasih Kristus kepada kita. Tapi pastikan engkau hidup di dalam Kristus, sehingga tidak ada segala sesuatu di atas muka bumi ini yang dapat memisahkanmu dari kasih Kristus. Katakan, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Amin. Engkau harus sepenuhnya berkuasa, dikuasai oleh kasih untuk berkuasa. Amin. Oh, tidak akan mudah lagi kecewa. Karena ada kuasa, ada kasih, ada damai sejahtera yang terjadi atas hidupmu. Engkau tidak akan mudah sakit hati, konflik batin, emosi negatif. No. Tidak boleh ada di dalam kamus kehidupanmu memilih untuk kecewa, sakit hati. Meskipun orang fasik di luar sana, atau meskipun orang terdekatmu dengan sengaja maupun tidak sengaja mencoba untuk membuat engkau sakit hati, kepahitan, kekecewaan, tapi itu pun tidak dapat memisahkanmu dari kasih Kristus. Sebab baik maut, baik hidup, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang ada sekarang, yang ada nanti, tidak ada yang dapat memisahkan. Katakan, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Kehidupan di dalam Kristus yang berikutnya, yang keberapa? Masa yang ketiga. Betul, yang ketiga, oke. Yang ketiga, ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkau akan dicurahkan anugerah. Katakan, aku akan dicurahkan anugerah dalam hidupku. Perhatikan saya ke depan, perhatikan saya ke depan. Anugerah bukan hanya bicara tentang pemberian cuma-cuma. Bukan. Katakan, anugerah bukan hanya pemberian cuma-cuma. Tapi apa yang dimaksud oleh anugerah? Anugerah adalah ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau diberikan sebuah kemampuan ilahi. Katakan, kemampuan ilahi tercurah atas hidupku sebagai anugerah ketika aku hidup di dalam Kristus. Amin. Sebelumnya, ketika engkau melakukan sesuatu dan engkau anggap sesuatu ini mustahil untuk bisa engkau taklukkan, tapi karena engkau hidup di dalam Kristus dan anugerah Tuhan tercurah atas hidupmu, engkau diberikan kemampuan ilahi yang tadinya mustahil untuk engkau lakukan, itu menjadi mungkin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi engkau, orang yang percaya. Amin. Kemarin saya sudah cerita, saya tidak mungkin bisa berdiri dan berbicara, menjadi seorang gembala, menjadi seorang pemimpin rohani. Gak mungkin. Karena selama hidup saya selalu ada di belakang drum. Selalu. Saudara lihat, beberapa panggung yang ada, jarang sekali ada panggung yang menaruh drum itu di depan. Jarang. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan saya talenta memainkan drum.
Kenapa? Karena saya malu ada di depan. Sehingga saya selalu ada di belakang. Tapi ketika saya mempercayai akan janji Tuhan, engkau akan kuberikan tugas, engkau akan kuberikan mandat. Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan mandat, tapi Tuhan juga memperlengkapi hidup saya. Tuhan memberikan anugerah untuk hidup saya. Tuhan memberikan kemampuan ilahi, tapi saya juga tetap harus belajar. Karena kemampuan ilahi itu datangnya lewat proses. Tapi proses yang kau lewati itu tidak akan membuat engkau cepat lelah, cepat mudah menyerah, berhenti dan gagal. Tapi meskipun proses itu, katakan meskipun proses yang aku lewati tidak mudah. Tapi saya berdoa, saya deklarasikan di dalam nama Yesus, ada anugerah Tuhan, ada kemampuan ilahi yang memampukanmu untuk engkau bisa melewati setiap proses kehidupan, sehingga ada kemampuan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sakit menjadi sehat, yang kekurangan menjadi berkelimpahan, yang sakit hati hidup di dalam kasih. Kau yang selama ini merasa aku susah mengampuni Pak, aku susah minta maaf, memberikan maaf. Kenapa? Berulang-ulang kali orang yang sama terus menyakiti hatiku. Ini kadang sering terjadi di dalam rumah tangga. Kenapa nggak amin? Berulang-ulang kali suamimu menyakitimu, suamimu meninggalkanmu. Tapi hari ini saya berdoa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan saja menyerahkan nyawanya untuk menebus dosamu. Dan ketika satu kali di atas kayu salib dia bilang, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin suamimu tahu apa yang dia buat, bahkan dengan sengaja menyakitimu. Tapi hari ini saya berdoa, kemampuan ilahi memampukanmu untuk bersih dari sakit hati, memampukanmu untuk berkata, Tuhan, aku ampuni suami saya. Tuhan, aku berdoa, lepaskan berkat, lepaskan kasih, lepaskan pengampunan, dan aku mau hidup di dalam kasih Kristus. Tuhan akan segera memberikan kemampuan ilahi atas hidupmu. Kalau engkau suami-suami, ternyata engkau merasa engkau menyakiti istrimu karena sebelumnya engkau juga disakiti oleh papamu. Ada orang di sini, engkau selalu terngiang-ngiang dengan intimidasi dari bapak. Engkau selalu terngiang-ngiang dari intimidasi, dari kata-kata yang menyakitkan, dari tingkah laku, pukulan, kekerasan secara fisik yang terus dialami oleh engkau masa engkau kecil, oleh orang tuamu, oleh papamu. Sehingga kau bilang, Tuhan, tidak mungkin aku mengampuni bapakku. Itu sebabnya kau mulai melampiaskannya kepada istri, kepada anak-anak. Ini adalah kutuk keturunan, ini adalah dosa keturunan. Tetapi ketika engkau para pria, engkau para suami mengangkat tangan dan bilang, Tuhan, aku tidak bisa, tapi karena Anda ada anugerah, ada kemampuan. Ada orang di sini yang memampukanmu. Meskipun engkau terus flashback, teringat akan masa lalumu yang buruk, tapi di dalam hatimu tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kekecewaan. Bahkan engkau bilang, Tuhan, mulai hari ini dosa keturunan, kutuk keturunan yang terus secara turun-temurun terjadi atas keluargaku, hari ini berhenti di dalam nama Yesus. Dan ketika engkau melepaskan pengampunan kepada orang tuamu, Tuhan akan mencurahkan kemampuan ilahi untuk engkau. Engkau akan tiba-tiba saja mulai melihat istrimu sebagai kekasih hatimu, yang paling engkau sayangi, yang paling engkau cintai. Engkau melihat anak-anakmu menjadi seperti upah, mahkota. Engkau akan melihat anakmu bangga dengan anakmu. Meskipun dia belum melakukan apa-apa, meskipun dia belum menjadi dampak buat siapa-siapa, tapi bangga saja dulu.
Karena itu akan menjadi tugas Tuhan. Ketika engkau terus merawat anakmu, engkau terus merasa bangga dengan anakmu. Perhatikan suami-suami, ayah-ayah, para bapak. Maka suatu saatnya nanti Tuhan akan mengangkat naik anak-anakmu. Dan disitulah engkau berkata, yes, kalau ini bukan karena Tuhan, tidak mungkin terjadi. Tapi karena ada Tuhan yang memampukan, memberikan anugerah, memberikan kemampuan ilahi, engkau akan lihat anak cucumu akan diberkati Tuhan. Keturunan-keturunanmu tidak akan ada yang meminta-minta. Justru sebaliknya, anak cucumu akan memberi berkat kepada orang yang membutuhkannya. Aku berdoa, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya, dimensi kehidupan di dalam Kristus akan membawa engkau hidup berkemenangan. Ada orang di sini, engkau akan terus merasa hari-harimu adalah hari-hari surga di dalam kehidupanmu. Tidak lelahkah engkau merasakan neraka di dalam keluarga? Suami pasang cek, istri pasang cok, cek, cok. Hanya hal-hal yang sepele, kau jadi berantem, kau jadi hilang sukacita. Ingat, 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 ingat. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertama-tama dia akan mencuri sukacitamu. Kalau engkau tidak bisa menjagai sukacitamu dengan sedemikian rupa, maka sukacitamu akan dicuri. Dan ketika sukacitamu akan dicuri, engkau akan merasa kehidupanmu hari itu seperti mayat hidup. Hidup sih tapi mati. Kenapa? Penuh dengan konflik batin. Tapi aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sukacita, damai sejahtera engkau jagai di dalam hatimu, pikiranmu. Engkau terus jagai dengan firman, sehingga hanya firman yang memenuhi hatimu, hanya firman yang memenuhi pikiranmu, sehingga damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran itulah yang akan terjadi atas hidupmu. Amin. Dan ketika itu engkau akan menjalani kehidupanmu di dalam kemenangan. Percayakah engkau akan ayat firman ini? Engkau akan berjalan di dalam jalan kemenangan. Silakan duduk. Yang kelima, kita buka Galatia pasal 3 ayat 13. Saya mau meskipun engkau duduk, tapi engkau tetap respon dan aktif untuk mendengarkan firman. Jangan sampai saya suruh berdiri lagi. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya tidak akan lama. Kita baca bersama-sama, sudah ada di depan dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Kristus telah ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Perhatikan saya ke depan, dimensi kehidupan di dalam Kristus. Yang berikutnya, ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkau akan menerima berkat Abraham. Katakan, aku akan menerima berkat Abraham. Lihat, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ketika engkau hidup di dalam Kristus, engkau akan alami apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, itu juga akan tergenapi atas hidupmu. Apa yang dimaksud dengan berkat Abraham? Kita lihat Kejadian 12 ayat 2. Saya percaya ini yang akan menjadi bagianmu. Engkau akan menerima sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang tinggal di dalam Kristus. Engkau akan menerima berkat Abraham. Apa itu berkat Abraham? Kita baca bersama-sama dengan kuat. Sudah ada di depan? 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang pertama, berkat Abraham yang akan tercurah atas hidupmu, tergenapi atas hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua,
Bahkan dia tidak akan hanya menjadikan engkau bangsa yang besar, tetapi dia juga memberkati. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Amin. Yang berikutnya, berkat Abraham berupa namamu akan masyhur. Lalu yang berikutnya, engkau pun akan menjadi berkat. Amin. Hidup di dalam Kristus akan membuat engkau juga menerima berkat Abraham. Berkat Abraham yang pertama, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, namamu juga masyhur. Tahu nggak masyhur maksudnya apa? Akan dikenal banyak orang. Tapi bukan karena kejahatan, tapi karena hidup di dalam kebenaran. Katakan, karena hidup di dalam kebenaran. Bahkan ayat berikut, di ayat yang sama berkata, engkau juga akan mulai menjadi berkat. Ada orang di sini? Kalau engkau menjadi berkat, artinya pertama-tama Tuhan akan memberkati hidupmu. Come on. Berkat apa yang kau mau berikan kalau engkau tidak diberkati oleh Tuhan? Tapi kalau Tuhan bilang engkau akan menjadi berkat, artinya engkau terlebih dahulu harus menjadi berkat, harus dilimpahkan berkat. Itu maksud saya. Karena ketika engkau menerima, engkau harusnya memberi. Menerima, memberi. Menerima, memberi. Menerima, memberi. Kalau engkau terima dan tidak segera memberi, saluran berkat itu akan kemudian menjadi tersumbat. Ada orang di sini? Ini logika saluran air saja. Ada sesuatu yang mengganjal. Saluran pipa, kotoran, sampah. Air mengalir terus tapi tersumbat. Pada akhirnya di ujung pipa dia akan keluar kemana-mana. Maksudnya apa? Terkadang kau melihat, kok saya diberkati, tapi saya terus merasa kurang. Ada orang di sana? Aku diberkati, tapi kok saya merasa kurang. Perhatikan, siapa tahu ada sesuatu yang menyumbat. Itu mungkin bicara tentang sakit hati, kekecewaan, iri hati. Ada orang di sini? Aku melihat orang lain jauh lebih berhasil, aku mulai iri hati. Hari ini saya putuskan iri hati atas tanah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan saya ke depan. Banyak sekali saya melihat di atas tanah ini iri hati, kedengkian. Itu tinggi sekali. Tapi saya berdoa lewat kehidupanmu, lewat jemaat BPM yang hidup di atas tanah Papua, engkaulah yang akan memutuskan kutuk iri hati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga engkau akan melihat ketika saudara rohanimu jauh lebih berhasil, engkau akan ikut senang, engkau akan ikut berbangga hati. Itu saudara saya, itu keluarga rohani saya. Dan engkau yang sudah diberkati Tuhan lebih, jangan merasa dirimu lebih dari segalanya. Lihat saudara-saudara rohani yang lain yang membutuhkan pertolongan, sehingga ayat ini terjadi atas hidupmu. Engkau akan menjadi berkat. Amin. Katakan, aku akan menjadi berkat. Amin. Berkat Abraham itu juga ditulis di Kejadian pasal 22. Coba kita lihat Kejadian pasal 22. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk menyerahkan Ishak di atas gunung. Lalu Abraham dengan percaya, katakan dengan percaya, mengikuti arahan Tuhan. Perhatikan, ketika di dalam perjalanan Ishak bilang, Bapak Abraham, siapa yang mau kita, apa? Hewan yang mana yang mau kita sembelih di atas? Karena jarang sekali mereka naik ke atas gunung, tapi tidak membawa korban sembelihan. Tapi perhatikan, di ayat 7 sampai di ayat 8. Inilah yang akan terjadi atas kehidupanmu.
Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Perhatikan di ayat 8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perhatikan, ketika Abraham taat, dengar arahan Tuhan untuk menyembelih, mengorbankan anaknya Ishak. Abraham punya iman pada level yang tertinggi, di mana dia tahu bahwa Allah pasti menyediakan. Amin. Lebih lanjut di ayat 12, ketika Abraham hampir mau menyembelih Ishak, ayat 12 berkata, "Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut, hormat, taat akan Allah. Dan engkau," coba kita baca sama-sama, 2, 3. "Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Lihat, dari mana domba ini? Kok tiba-tiba tersangkut di belukar? Tapi Abraham tahu Tuhan yang menyediakan. Abraham mengambil domba itu, kita baca, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, baca dengan kuat, 2, 3. Dan Abraham, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berikan tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Perhatikan, Tuhan pasti menyediakan apa yang engkau butuhkan. Tapi Tuhan menyediakannya itu di atas gunung Tuhan. Maksudnya apa? Itu bicara tentang doa dan penyembahanmu. Karena Tuhan pasti menyediakan di dalam hadirat Tuhan. Tapi pastikan engkau harus naik ke atas gunung Tuhan. Doa, lakukan penyembahanmu di atas gunung Tuhan. Sebab di tempat yang lain Tuhan tidak menyediakan. Tuhan hanya menyediakan di atas gunung Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kau untuk pergi di sebuah tempat, di sebuah pekerjaan yang nampaknya pekerjaan itu kering, gersang, tidak ada apa-apa, kosong, hampa. Tapi ketika itu Tuhan yang suruh, dan kau masuk dalam gunung rumah Tuhan, menyembah, meminta, mengambil, lambano, responsif, aktif mengambil berkat, maka Tuhan menyediakan yang engkau butuhkan. Katakan itu pasti terjadi atas hidupku. Amin. Berkat Abraham yang berikutnya dikatakan, untuk Abraham dan seluruh keturunannya akan memiliki bumi. Kita lihat Roma pasal 4 ayat 13. Roma pasal 4 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Setelah baca, saya mau kau fokus mendengarkan saya. Ada orang di sini? Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada siapa? Abraham. Dan apa janjinya? 1, 2, 3. Bahwa ia akan memiliki dunia karena kebenaran berdasarkan iman.
Amin. Abraham dan engkau sebagai keturunannya akan menerima sebuah janji. Apa janji Tuhan? Engkaulah yang memiliki dunia. Perhatikan saya ke depan. Saya berdoa ayat ini merontokkan dasar keyakinanmu yang lama. Ada orang di sini dan mulai percaya dengan janji firman Tuhan. Karena Roma berkata, Tuhan menjanjikan seluruh bumi, seluruh dunia itu menjadi hak dan milik Abraham dan juga menjadi hak dan milik keturunannya. Dan engkau adalah anak-anak dari Abraham. Engkau berhak menerima ahli waris yang namanya bumi, yang namanya dunia ini. Jadi jangan percaya terhadap doktrin eskatologi, doktrin akhir zaman. Perhatikan saya ke depan. Selama ini para hamba-hamba Tuhan, para pendeta berkata, di akhir zaman nanti antikris memerintah, betul? Antikris berkuasa. Lalu Tuhan akan mengangkat kita naik ke awan-awan. Ada orang di sini? Lalu Tuhan akan menghancurkan bumi. Dia akan membakar hangus seperti Sodom dan Gomora. Bumi sekali lagi akan dilululantakkan, akan dihancurkan. Ada orang di sini? Engkau sedang salah paham. Perhatikan, Tuhan berjanji Abraham dan keturunannya akan memiliki bumi. Bapak yang mana yang sudah memberikan ahli waris dan lalu menghancurkan warisannya? Tidak ada. Tuhan tidak mungkin turun menghancurkan bumi karena bumi ahli warismu. Jadi jangan percaya dengan apa yang dikatakan orang-orang selama ini. Oh, Tuhan murka sebab antikris ada di mana-mana, berkuasa. Engkau yang percaya ya kepadanya, ya kan? Supaya agak terlihat punya urapan, jadi suaranya digetar-getarin. Ada orang di sini dan engkau mulai membuat kebenaran, hidup dalam kebenaran, tapi karena takut akan akhir zaman. Ada orang di sini? Dan engkau mulai rajin ibadah. Kenapa? Karena takut. Begitu ketakutannya hilang, ya sudah nggak ibadah lagi. Ada orang di sini? Janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, engkau akan memiliki bumi. Jadi tidak mungkin Bapa datang dan menghancurkan bumi, padahal bumi ini warisan kita. Katakan, bumi ini adalah warisan kita. Itu sebabnya berkuasalah atas muka bumi ini. Berkuasalah atas muka bumi ini. Berarti Bapak Gembala tidak percaya antikris dong. Saya percaya antikris itu ada. Tapi saya tidak percaya antikris yang memerintah. Yang memerintah harusnya Kristus dan engkau sebagai gerejanya. Sebab Kristus sebagai kepala dan engkau sebagai bagian tubuh. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Kristus sebagai kepala dan engkau sebagai tubuh. Kaki bagian dari tubuh. Dan engkau adalah tubuh. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Artinya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini diletakkan di bawah kakimu. Artinya engkau berkuasa, engkau berotoritas, engkau memerintah. Dan percayalah, Tuhan tidak akan menghancurkan bumi. Karena bumi adalah ahli warismu. Jadi gimana dengan antikris? Perhatikan saya ke depan. Antikris kehadirannya ini tuh cuma pengulangan
yang terjadi di Alkitab sebelum-sebelumnya. Bahkan di Kejadian kita lihat Nimrod dan orang-orang yang ada di kitab Kejadian, mereka sudah berusaha untuk berkuasa menjadi penguasa tunggal pada waktu itu. Ada orang di sini? Perhatikan saya ke depan. Yang menjadi rancangan Tuhan, yang menjadi rencana Tuhan, Yesuslah, katakan Yesuslah, dan gerejanya yang harusnya memerintah, yang harusnya menjadi penguasa tunggal atas muka bumi ini. Tapi rencana iblis, dia juga mau sama seperti Yesus. Dia juga mau menjadi penguasa tunggal. Itu sebabnya dia masuk memakai orang-orang fasik. Pada waktu itu Nimrod dan orang-orangnya dipakai dengan kuasa iblis untuk menyaingi kuasa Tuhan. Mereka berkumpul, mereka berhimpun, padahal Tuhan bilang menyebarlah, berseraklah ke seluruh bumi. Tapi mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Mereka bilang emang cuma Tuhan doang yang berkuasa. Iblis juga mau berkuasa. Dia pakai Nimrod dan orang-orangnya bangun menara Babel. Ada orang di sini? Ngapain? Supaya membuktikan bahwa iblis pun bisa menjadi penguasa tunggal. Tapi lihat, sebelum menara Babel itu jadi, Tuhan mengintervensi. Tuhan mengambil alih. Dia bilang gak bisa. Rencana iblis tidak boleh jadi. Cuma rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang jadi. Tuhanlah yang harus menjadi penguasa tunggal. Pada waktu itu Tuhan menghancurkan bahasa. Satu dengan yang lain dihancurkan, dicerai-beraikan. Lihat, Nimrod hancur. Tidak jadi berkuasa. Perhatikan, di akhir zaman Antikris pun akan sama kisahnya dengan Nimrod dan orang-orangnya. Akan sama. Ketika mereka coba, orang fasik coba berkuasa, dikuasai oleh iblis. Iblis menguasai, memakai orang-orang fasik, memakai orang-orang jahat untuk mulai memerintah, untuk mulai berkuasa, untuk mulai menjadi penguasa tunggal atas muka bumi ini. Tapi nasib Antikris akan sama dengan nasib orang-orang fasik yang sebelumnya. Rencana iblis tidak akan pernah berhasil, sebab rencana Tuhan adalah Yesus sebagai penguasa tunggal dan engkau sebagai gerejanya memerintah bersama-sama dengan Dia. Itulah janjinya di akhir zaman. Itulah yang harus terjadi. Akhir zaman ini merujuk kepada Kristus dan kepada jemaatnya. Jadi jangan lagi fokuskan dirimu dengan sang antikris. Dia tidak ada dampaknya sama sekali. Itu sebabnya mulai hari ini saya berdoa, biar engkau mulai membangun dasar keyakinanmu untuk engkau hidup di dalam Kristus, sehingga engkau pun akan dipakai Tuhan untuk memerintah, untuk berkuasa, untuk berotoritas, untuk melakukan yang benar di atas muka bumi ini. Katakan itulah yang harus terjadi bagi aku sebagai gerejanya. Amin. Rancangan iblis gagal, rancangan Tuhan kekal selama-lamanya. Antikris memang ada, tetapi mereka tidak mungkin memerintah. Mereka tidak mungkin berkuasa. Ketika mereka sudah merancangkan kekuasaan, tangan Tuhan, intervensi Tuhan akan meluluhlantakkan, akan menghancurkan rencana iblis. Dan di saat yang sama, tangan Tuhan akan mengangkat engkau sebagai jemaat, sebagai gerejanya yang memerintah. Amin. Dan engkau akan mulai memerintah di dalam damai dan sejahtera selama-lamanya. Kerajaan 1000 tahun itu terjadi di mana? Di bumi.
Amin. Maksudnya apa kerajaan 1000 tahun? Kekal selama-lamanya. Kristus dan engkau sebagai tubuhnya yang akan memerintah kekal sampai selama-lamanya. Tapi saya mau engkau mulai mematikan kedaginganmu, keinginanmu, dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Keegoisanmu dimatikan di dalam nama Yesus. Karena sebagai pemimpin dan engkau terus membawa sifat keegoisan, engkau tidak akan lama. Tidak akan lama. Kenapa? Karena engkau akan mulai memikirkan dirimu sendiri. Tetapi ketika engkau sama seperti Kristus, mengambil rupa seorang hamba, menganggap yang lain jauh lebih penting, mengosongkan dirimu, tidak ada lagi cita-cita, tidak ada lagi keinginan hati untuk menjadi kaya, untuk menjadi terkenal, untuk punya posisi, untuk punya jabatan. Kau taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan bilang tidak bisa tidak. Ketika engkau merendahkan hatimu, hidupmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang sama akan mengangkat engkau jauh lebih tinggi dari nama-nama yang bisa disebut. Kuasa-kuasa, penghulu-penghulu jauh lebih tinggi. Sama seperti Yesus dimuliakan di sebelah kanan Bapa, engkau pun akan dimuliakan Tuhan. Engkau pun akan hidup produktif dan berdampak. Itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemerintahan yang kekal di atas muka bumi ini diberikan kepada orang-orang percaya. Dan itulah hidupmu. Katakan, itulah hidupku. Pasti terjadi atas hidupku. Amin. Yang berikutnya kita lihat Galatia. Kita kembali ke Galatia 3 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Engkau akan menerima roh yang telah dijanjikan. Yang mana roh yang telah dijanjikan? Roh yang telah dijanjikan adalah roh yang sama ketika Yesus setelah dibaptis. Ada orang di sini? Lalu ketika dia keluar dari air, tiba-tiba roh Tuhan turun atas Yesus. Ada orang di sini? Roh yang sama itu juga dijanjikan kepadamu akan turun atas hidupmu. Roh yang turun atas Yesus ketika selesai dibaptis, lalu roh itu menuntun Yesus masuk ke padang gurun. Ngapain di padang gurun? Mengalahkan iblis, mengalahkan tipu dayanya. Dan roh yang sama yang menuntun Yesus untuk keluar dari padang gurun, pergi ke Yudea untuk mulai melakukan perjalanan pelayanannya yang ilahi, yang kekal, mujizat demi mujizat, perkara demi perkara besar yang ajaib yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas hidup Yesus. Sekarang roh yang sama itu diturunkan, dicurahkan atas hidupmu. Ada orang di sini? Engkau menerima, katakan aku menerima roh yang sama. Roh akan menuntunmu, roh akan mengurapimu, roh akan memimpinmu untuk engkau juga punya otoritas, engkau punya kuasa yang sama yang seperti Yesus lakukan sebelumnya. Perhatikan saya ke depan. Kalau ada seorang pelatih melatih seseorang dan orang itu menjadi juara, perhatikan saya ke depan. Lalu kemudian di kemudian hari pelatih yang sama
mengambil engkau untuk melatih engkau. Perhatikan saya ke depan. Mengerti maksud saya? Seorang pelatih. Melatih ada orang, dia ambil orang, dia melatih. Dan orang yang dilatih menjadi juara. Menjadi pemenang. Di kemudian hari, pelatih yang sama mengambil engkau dan melatihmu. Kira-kira kesempatan kita apa? Di akhir pertandingan. Apa kesempatan kita? Juara! Mengerti gak sih yang saya maksud? Ini pelatih yang sama sudah menghasilkan juara. Lalu pelatih yang sama mengambil engkau, melatih engkau. Kesempatan apa yang kita dapat? Juaralah, menanglah. Orang yang itu saja juara, dia latih menang sama. Roh yang turun atas Yesus, yang mengurapi Yesus, sehingga Yesus dapat melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib, masuk dalam kehidupan yang ilahi. Roh yang sama masuk dalam hidupmu. Dan aku berdoa, aku deklarasikan, roh yang sama akan melatihmu, akan menuntunmu, akan memimpinmu untuk menang, untuk melakukan perkara yang jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Katakan, terjadilah atas hidupku. Engkau akan melakukan perkara yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya pernah Yesus lakukan. Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengar, sesungguhnya. Yohanes 14 ayat 12. Ayo dengan cepat kita baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, katakan dengan kuat, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Karena roh yang sama yang telah dijanjikan Tuhan, itu akan engkau terima mulai hari ini. Angkat tanganmu dan saya berdoa mulai hari ini. Roh yang sama yang membawa Yesus, menuntun Yesus untuk mengalahkan iblis di padang gurun. Roh yang sama akan tercurah atas hidupmu, sehingga engkau akan berotoritas, berkemenangan. Engkau akan mengalahkan segala tipu daya iblis. Hari-hari yang jahat akan mudah ditaklukkan oleh hidupmu, karena ada roh yang sama tercurah atas hidupmu. Roh yang sama yang membawa Yesus mulai menjalankan pelayanannya, membuat mujizat, membuat perkara yang besar. Roh yang sama juga ada atas hidupmu, sehingga di akhir-akhir zaman engkau pun, katakan aku pun, dapat melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang Yesus lakukan sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi masalah kepahitan, konflik batin, kekecewaan itu mudah, nggak terlalu besar. Itu bukan perkara yang besar, bukan perkara yang besar. Jadi engkau akan hidup di dalam damai sejahtera. Nilai yang dicari oleh banyak orang, di mana mereka harusnya hidup dalam damai sejahtera. Dan mereka pikir semakin banyak uang mereka, mereka akan semakin damai. Enggak tuh. Mereka pikir semakin tinggi posisinya, mereka akan hidup di dalam sukacita. Enggak tuh. Karena sukacita sejati harusnya ada di dalam orang-orang yang percaya, orang-orang yang berserah, dan orang-orang yang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Di saat itulah, apapun kondisi hidupmu sekarang, aku cuma bilang, Tuhan terima kasih.
terima kasih. Bilang, Bapa, aku percaya. Tidak ada rancangan yang buruk. Semua baik adanya. Coba kita nyanyi lagu ini. Bapa, aku percaya rancanganmu indah. Katakan Bapa, Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi yang percaya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Come on, sekali lagi katakan, Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja. Katakan, kau turut bekerja, kau turut bekerja dalam kau turut bekerja dalam mari sama-sama saya undang kau bangkit berdiri. Mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang kuat. Sekali lagi katakan, Bapakku percaya, Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal. Kau turut bekerja dalam segala hal. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Ini waktunya, ini saatnya. Anak-anak yang percaya kepada Bapa diberikan ahli waris. Engkau akan memiliki bumi. Dan mulai hari ini saya berdoa, kehidupanmu di atas muka bumi ini akan dipenuhi oleh damai, sukacita, kebajikan, kemurahan, kesehatan ilahi, kekuasaan, otoritas. Itu akan terjadi atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini engkau akan berdampak. Engkau akan berkuasa. Engkau akan menjadi berkat buat siapapun yang kau jumpai dimanapun mereka berada. Katakan, terjadilah di atas hidup. Amin. Kita buka satu ayat lagi. Efesus pasal 1 ayat 3. Setelah ini kita akan selesai. Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepadamu
segala berkat rohani di dalam surga. Katakan segala berkat rohani Tuhan sediakan di dalam surga. Amin. Katakan semua yang aku butuhkan Semua yang aku butuhkan sudah Dia sediakan. Dia sediakan. Lebih kuat katakan semua yang aku butuhkan sudah Dia sediakan. Dia sediakan. Amin. Engkau butuhkan kesembuhan, Dia sudah sediakan. Amin. Engkau butuhkan sukacita, Dia sudah sediakan. Amin. Engkau butuhkan kasih damai sejahtera, Dia sudah sediakan. Yes. Apapun yang engkau butuhkan untuk engkau mencapai agenda Tuhan dalam hidupmu sudah Dia sediakan. Karena engkau adalah anak dan Dia adalah Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, Dia bertanggung jawab penuh atas anak-anaknya. Amin. Dia memberi tugas kepadamu untuk berkuasa di atas muka bumi ini, untuk menggenapi agenda Tuhan atas muka bumi ini. Tapi Dia tidak hanya memberikan tugas, tapi Dia juga memperlengkapimu dengan segala berkat rohani. Amin. Kalau kita lihat di ayat 11-nya, di pasal yang sama, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah, ayat 11, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, Sesuai dengan maksud Allah. yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan boleh kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Engkau yang sebelumnya bukan siapa-siapa, tapi karena engkau mulai menghubungkan dirimu di dalam Kristus, engkau akan menerima semua yang telah dijanjikannya. Semua yang terbaik yang disediakan oleh Bapa akan tercurah atas hidupmu, akan diberikan kepadamu, sehingga engkau bisa berfungsi. Dan engkau bisa berfungsi dengan maksimal di dalam rencana agenda kekal Bapa. Dan engkau akan menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Orang akan melihat engkau. Orang ini harusnya gak bisa nih berdiri di depan banyak orang. Tapi ketika dia lihat engkau berdiri di hadapan orang, memimpin sekelompok orang, memimpin komunitas, orang itu akan bilang, kalau bukan Tuhan, nah mungkin orang ini bisa. Tapi itu semua karena Tuhan. Katakan itu semua karena Tuhan. Saya jadi ingat satu lagu sekuler, tapi saya tahu pencipta ini menciptakan lagu ini buat Tuhan. Coba main di G. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Karena Tuhan mengasihimu, Dia Bapa yang mencintaimu, Dia akan mencurahkan semua yang kau perlukan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus.